Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hak Istimewa Orang Beriman. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Engkau adalah sumber segala kasih karunia. Kami bersyukur atas hak istimewa yang Engkau anugerahkan kepada kami sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh sukacita dan kerendahan hati, menyadari bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang terkasih, yang telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Bukalah hati dan pikiran kami saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk dapat memahami betapa berharganya status kami di dalam Engkau, sehingga kami dapat hidup seturut dengan panggilan surgawi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, melalui renungan ini kita akan menyelami sebuah kebenaran yang sering terlupakan namun begitu indah. Hak istimewa orang beriman untuk bergaul karib dengan Sang Pencipta. Di tengah hiruk-pikuk dunia dan segala kesibukannya, seringkali kita ini lupa bahwa kita memiliki suatu akses yang langsung dan pribadi kepada Bapa Surgawi, Sang Pencipta alam semesta ini. Renungan ini mengajak kita untuk dapat memahami, untuk dapat menghargai dan secara aktif menjalani relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan kita. Bukan sekedar rutinitas tentang keagamaan, melainkan suatu persahabatan yang begitu mendalam dan penuh makna, penuh kasih. Kiranya melalui setiap kata yang terangkai dalam renungan ini, hati kita semakin dikobarkan untuk mencari wajah Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, dan mengalami kuasa Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita baca Mazmur pasal 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku, tidak ada hak istimewa yang lebih besar bagi manusia daripada dapat bergaul karib dengan Allah Sang Pencipta alam semesta. Dalam dunia yang serba cepat dan seringkali kita terasa hampa, kerinduan akan suatu hubungan yang sangat mendalam dan sangat penuh makna, penuh nilai-nilai kehidupan, itu adalah hal yang universal. Sebagai orang percaya, kita diberi anugerah yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk memiliki suatu hubungan yang pribadi, yang dekat dengan Tuhan Pencipta semesta alam ini. Mazmur pasal 25 ayat 14 yang sudah kita baca menyatakan kebenaran yang menghibur ini, bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjian Tuhan itu diberitahukan oleh Tuhan kepada kita. Ayat ini bukan sekedar janji, melainkan sebuah ajakan yang sangat mendalam akan kasih dan pengertian ilahi yang tidak terhingga. Yang pertama, takut akan Tuhan adalah pintu menuju keintiman dengan Tuhan sendiri. Frasa yang berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kata takut akan Dia dalam ayat ini seringkali disalahpahami oleh banyak orang.
Ini bukan tentang rasa takut yang melumpuhkan atau rasa takut ketika diteror, melainkan rasa takut yang penuh hormat, rasa takut yang penuh kekaguman, rasa takut yang penuh kasih, penghormatan yang sangat mendalam terhadap kebesaran Tuhan, terhadap kekudusan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Itulah yang disebut takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Allah dan kita ini adalah ciptaannya. Takut akan Tuhan itu adalah soal sikap kerendahan hati yang membuka hati kita untuk dapat menerima kehendak Tuhan dan kita dengan sungguh-sungguh mau menaati akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan sedemikian rupa, kita menunjukkan suatu kerinduan untuk kita dapat mendekat dalam hadirat Tuhan dan dapat memahami isi hati Tuhan dan untuk hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, dengan tujuan Tuhan yang sempurna itu. Takut akan Tuhan itu juga berarti bahwa kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah sumber segala hikmat, sumber segala kebenaran. Hal ini mendorong kita untuk bergantung sepenuhnya hanya pada Tuhan. Mengakui akan keterbatasan kita dan kita sungguh-sungguh mau mencari tuntunan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Hubungan yang dekat dengan Tuhan itu tidak dibangun di atas dasar kesombongan kita atau apa yang kita punya, melainkan di atas suatu pengakuan yang tulus, yang penuh kerendahan hati dan kebutuhan kita akan hadirat Tuhan dalam hidup ini. Saudaraku, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ungkapan bergaul karib menggambarkan suatu hubungan yang sangat akrab dan bersifat personal. Ini bukan sekedar hubungan formal antara pencipta dengan ciptaannya, melainkan suatu kedekatan yang memungkinkan kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi, secara dekat, seperti seorang teman yang bersahabat dengan temannya. Ini adalah hubungan di mana kita dapat berbagi sukacita, berbagi duka cita, bercerita tentang harapan-harapan kita, termasuk menyampaikan apa yang menjadi kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan kita. Dengan keyakinan bahwa Tuhan itu mendengar, bahwa Tuhan itu memahami, dan bahwa Tuhan itu peduli pada kita. Bagaimana kita mengalami pergaulan yang karib ini dengan Tuhan? Melalui doa yang tulus, di mana kita dapat menuangkan isi hati kita kepada Tuhan tanpa ada batas. Kita juga bisa melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, di mana kita akan mendengar suara Tuhan dan belajar juga tentang karakter-karakter Tuhan melalui perenungan dan penyembahan, di mana kita akan mengangkat hati kita kepada Tuhan dalam suatu kekaguman, dalam suatu ucapan syukur. Pergaulan karib dengan Tuhan ini adalah proses dari dua arah. Kita mencari Tuhan dan Tuhan mendekat kepada kita. Yang kedua, perjanjiannya diberitahukan. Ini adalah tentang wahyu ilahi yang sangat berharga. Bagian kedua dari ayat ini menyatakan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini adalah puncak dari pergaulan yang dekat, yang akrab, yang karib dengan Tuhan.
Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kepada kita kebenaran-kebenaran yang mendalam. Rahasia-rahasia hati Tuhan dan juga rencana-rencana Tuhan dinyatakan, diberitahukannya kepada kita dengan jelas. Perjanjian Tuhan di sini merujuk pada janji-janji Tuhan. Tujuan-tujuan dari rancangan Tuhan bagi kita ini juga bagi dunia secara global. Serta kebenaran-kebenaran Tuhan itu yang kekal tentang keselamatan dan juga tentang kerajaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang takut akan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan, firman Tuhan itu menjadi hidup karena ada di dalam kita dan kita memahaminya. Firman itu menjadi rema. Mereka tidak hanya membaca kata-kata di halaman Alkitab, tetapi mereka akan menerima pewahyuan pribadi dari Roh Kudus yang berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan memahami kehendak Tuhan dengan lebih jelas, lebih detail, mengenali tuntunan Tuhan dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki suatu keyakinan yang teguh akan janji-janji Tuhan. Ini adalah hak istimewa yang tidak ternilai, memberikan kita suatu peta jalan untuk dapat menjalani hidup dengan tujuan yang pasti, hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang penuh harapan di dalam Tuhan. Mari kita merenungkan betapa luar biasanya hak istimewa ini. Di tengah kesibukan hidup kita, apakah kita sekarang ini menyisihkan waktu untuk mendekat kepada Sang Pencipta? Apakah kita memupuk rasa takut akan Tuhan yang mendorong kita untuk lebih mengasihi dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kiranya kita semua bertekad untuk semakin bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengalami suatu kedalaman kasih Tuhan dan menerima pewahyuan yang berharga dari hatinya Tuhan atas hidup kita dan atas dunia ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Kami kagum akan kebaikan-Mu yang tidak terbatas. Engkau yang adalah Sang Pencipta alam semesta, namun memilih untuk bergaul karib dengan kami ciptaan-Mu. Firman-Mu hari ini menjadi janji yang menguatkan. Engkau bergaul karib dengan orang yang takut akan Engkau, dan perjanjian-Mu Kau beritakan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas hak istimewa ini. Di tengah kesibukan dan kekhawatiran dunia, kami menemukan suatu kedamaian dalam hadirat-Mu yang intim, yang dekat. Bantulah kami untuk senantiasa hidup dalam takut akan Engkau, bukan rasa takut yang mencekam hidup kami, melainkan rasa hormat, penuh kasih, penuh kekaguman yang mendalam akan keagungan-Mu. Singkapkanlah lebih dalam lagi akan perjanjian-Mu kepada kami, agar kami semakin memahami akan kehendak-Mu dan berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Kiranya persekutuan kami dengan Engkau semakin erat setiap hari, memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Allah yang Maha Kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi,
cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.